Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih gimana ya? Oke, sekarang kita semangat dulu. Kalau saya bilang halo, maka ibu bilangnya hai, jawabnya. Kalau saya bilang hai, ibu jawabnya halo. Biar nggak lemes bu, pas pagi harus semangat ya. Yang di belakang udah siap? Oke, ya semua siap ya. Yang kompak sama yang seragam-seragam dari mana ini? Masya Allah. Ya oke. Halo. Masih lemas. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Cerdas. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ada bapaknya enggak? Enggak ada ya. Banyak kan kalau TK saya keliling-keliling aja biar kelihatan ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ibu-ibu yang sangat saya cintai, ibu-ibu yang solehah tentunya ya, pasti akan memiliki kemampuan dan kemauan yang sangat tinggi untuk membesarkan, mendidik putra-putri kita menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Saya pernah cerita dulu ya, saya pernah orang tua mengatakan pada saya itu, nak kamu kalau besar jangan kayak ibu mau lulusan SD, kamu mau harus kuliah terus, harus sekolah sampai tinggi seperti itu. Saya juga sekarang ke anak saya seperti itu. Ketika saya sekolahnya kuliahnya sampai S2, anak saya nggak mau sama-sama uminya nggak mau, harus lebih tinggi. Jadilah anak saya ke S3. Waduh, kalau saya ini S3 anaknya apa ya, campur gitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu juga sama kan seperti itu ya Bu ya. Nah kamu jangan seperti ibu, kamu harus kuliah, kamu harus jadi orang hebat, kamu harus jadi orang yang berguna. Tentu seperti itu ya. Baik, sekarang bagaimana? Sebelum kita melangkah, yuk kita lihat dulu. Kita kenalan dulu ya Bu ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oke ya. Iya, jadi harus kenalan dulu supaya cinta gitu ya. Kalau nggak cinta, nggak dari antara cinta, nanti kita bahas di sini apa itu cinta. Oke ya. Baik, judulnya mungkin yang akan saya sampaikan itu bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Ingin hidupnya bahagia? Pertanyaannya nggak perlu dijawab, pasti semuanya ingin gitu ya. Ya iyalah, masa nggak mau jadi pengen hidupnya bahagia? Pasti ingin bahagia. Bahagia yang bagaimanakah? Yang kita harapkan, yang kita ridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nama saya biasa dipanggil Umi ya, Umi Nur Aisyah. Saya tinggalnya dekat Bu, di Patrol ya. Tahu Patrol? Ya, kalau jalan-jalan ke Jogja gitu ya, itu mau di Patrol. Ada rumah sakit di Patrol Bu. Nah, oke, nama saya ini Nur Aisyah. Lahir di Cirebon Bu. Ada orang Cirebon di sini? Ya, saya Cirebon 28 Oktober 1973. Pas 50 tahun. Ya, sudah tua ya, udah abad gitu. Oke. Riwayat pekerjaan saya pernah jadi direktur di TPA Munawir Cirebon ya. Kemudian guru SD Sumoragon di Kecamatan Sukra, guru matematika SMP Negeri 1 Anjatan. Jadi aslinya guru matematika Bu ya. Kata orang guru matematika itu apa kesannya aja? Galak gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya. Ada yang maunya galak, ada yang maunya enggak, kok asik gitu ya. Kemudian saya pernah diangkat juga jadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Atap 2 Haugelis di Haukolot. Saya seperti itu. Kemudian sekarang masih menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Haugelis di Ketan
Itu ya Bu ya. Next, berikutnya pengalaman berorganisasi Bu. Ya kita kenalan dulu lah. Pengalaman saya pernah jadi dulu ya sekretaris di BCA tahun 2000. Bahagia. Coba saya mau tanya, Ibu saya punya doorpress ya Bu ya, mau doorpress? Saya selalu kalau ngisi materi parenting itu ada doorpress Bu. Doorpressnya itu ada 3, saya selalu bawa 3 buku karangan saya. Mau baca? Itu banyak orang yang sudah baca buku ini terinspirasi sekali katanya. Bukunya ya sangat mengena di hati gitu ya, seperti itu. Bagaimana liku-likunya seorang anak, dari anak yang sengsara kecilnya sampai sekarang bisa berdiri di sini gitu ya. Ini ada ceritanya di sini ya. Silakan nanti yang bisa menjawab akan saya kasih buku Bu. Ya. Pertanyaannya bukan matematika bukan. Ya. Ya. Oke, pertanyaan singkat materi aja ya. Baik, Ibu sekalian, ingin hidupnya bahagia? Apa sih bahagia itu? Bagaimana sih bahagia itu? Saya bahagia begini loh. Sok, Ibu ada yang bisa jawab? Bu, bahagia itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya bahagia itu begini loh. Bu, saya udah bahagia kalau sudah seperti ini. Ada yang bisa ngomong? Kasih buku loh. Ya, baik Ibu. Menurut saya bahagia adalah persepsi saya. Bahagia adalah qanaah, menerima segala dengan apa adanya. Ya, Ibu siapa Bu? Iya, terima kasih tepuk tangan. Bagus sekali Bu, bisa tolong itu dikasihkan bukunya. Alhamdulillah dapat 1 buku. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Dibaca ya Bu ya. Dibaca. Oke, baik. Bahagia itu seperti yang tadi Ibu katakan, qanaah, menerima. Ya, bahagia saya sekali. Saya punya suami misalnya ya, suaminya cuma 1, bahagia saya menerima cuma 1. Ya, kemudian saya bahagia Bu ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu bahagia ya. Berbeda-beda bahagianya. Ada juga kalau bapak tuh sambil menghisap gitu ya, sambil di depannya ada secangkir kopi, dia sudah mengatakan bahagia. Ada lagi ibu-ibu yang bahagia Pak. Ya, ini bapak usaha kopi kita dengar senang kita mah ya, bapak itu kan begitu ya. Ada lagi yang mengatakan alhamdulillah saya punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, nurut orang nakal, bahagia. Gitu kan, ada maksud seperti itu. Ada lagi yang nih, apa bahagia sesungguhnya? Ya. Lihat Bapak Ibu sekalian, pada surat An-Nisa ayat 163 Allah mengatakan, kami wahyukan kepadamu Muhammad seperti kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Mangga itu. Sehingga Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Barang siapa yang dia selalu bernaung dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan hidupnya bahagia. Segala tindakan kita, segala perbuatan kita selaras dengan Al-Quran, maka kita akan mencapai konsep kehidupan bahagia. Itu seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak ya biasa bapak sih. Baik, berikutnya bahagia di rumah tangga. Bu, mau bilang baik, bu, tulis langkah orang kan, bu, terus pada turun bahasa apa? Jawab bisa dijawab. Bukan, dikira sudah pada tidur gitu, pada asik gitu ya. Ya, oke. Nggak ada yang pegang HP ya, nggak ada ya. Iya, jangan pegang HP dulu, nanti HP-nya ditukar sama buku. Mau nggak tukeran HP sama buku? Baik. Bahagia dalam rumah tangga. Ibu-ibu biasanya kalau ke acara pernikahan gitu ya, ada pengantin biasanya mengucapkan semoga samawa. Apa itu samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu diarti apa? Apa sakinah? Apa mawaddah? Teman. Apa rahmahmu? Apa mana sih rahmah? Semoga hidupnya sakinah, mawaddah dan warahmah. Parah gitu mah. Bisa tahu anak dan ya, kadang itu kita nggak ngerti seperti itu ya. Baik ibu sekalian, bahagia di rumah tangga. Saya konsepnya ibu-ibu dulu ya, nanti baru ke anak gitu. Bagaimana kita mau didik anak itu seperti yang dicontoh dalam Al-Quran yang disebutkan itu. Baik.
kemudian ya kalau dibalik bagaimana? Semoga kamu jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apa sih Bu sakinah? Bu ya, ya. Nah, baik ini sakinah ya. Ini contohnya saya sering sekali gitu ya, kartun-kartun seperti ini. Sakinah itu Bapak Ibu sekalian adalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dalam bahasa rumah tangga itu sakinah. Artinya ketentraman yang diraih setelah adanya gelombang yang berlalu. Ketentraman ya Ibu, ketika kita mau menikah mungkin tidak semulus semuanya, ada gelombang riaknya, orang yang mertua calon mertua orang disetujui ya, anak maning laki nih kanggo mahari langka, kanggo pengen hajatani kanggo biaya nikahnya langka. Itu gelombang riak, gelombang Bu. Ketika gelombang itu berlalu kemudian kita sah menjadi seorang istri ya, dari seorang suami, nah di sanalah timbul ketentraman dalam diri kita. Alhamdulillah, engkaulah arjunaku. Nah, gitu kan? Waduh ya. Engkaulah pujaanku, sekarang jadi menyatu kita jadi satu rumah tangga. Itu namanya sakinah, tentram. Kemudian ketika ibu-ibu hamil besar 9 bulan, melahirkan anak itu kan sakit payah gitu ya. Ada yang nggak merasakan sakit? Yang di sesar sakit nggak? Saya sakit sedikit ya. Kalau saya belum pernah sesar 2 kali, saya punya anak itu enggak. Alhamdulillah normal aja. 1 jam masuk ke bidan, brojol, alhamdulillah gitu ya. Bahkan saya lagi kerja juga sudah melilit-lilit, langsung saya keluarkan aja itu, alhamdulillah ya. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah ketika kita telah merasakan gelombang sakitnya dalam berubah rumah tangga, kemudian timbullah ketentraman dalam diri kita. Itulah pengertian sakinah. Jika kita masih dalam rumah tangga itu tiap pagi singarani piring layang, singarani panci globra, apakah itu sakinah? Tidak. Karena apa? Tidak tentram. Ya, jadi tetangga ya. Apa sih kata jangan main gerang-gerang bandingan tuh. Seperti itu, maka ketentraman tidak akan terjadi seperti itu ya. Itulah sakinah, pengertiannya adalah ketentraman setelah kita mengalami gelombang dalam kehidupan ya. Artinya apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Itulah sakinah. Bisa dipahami Bu? Oke. Nah, sakinah itu diraih ibu perlu ada pengorbanan. Kita berkorban untuk mencapai bahagia dalam rumah tangga itu. Seorang suami dia terus bagaimana mencukupi kebutuhan ibu-ibunya, keluarganya, anak dan istrinya dicukupkan kebutuhannya ya. Kemudian juga dalam mengatasi masalah. Enaknya dalam berumah tangga itu ibu-ibu sekalian, suami istri kalau ada masalah itu menyatu bersama-sama ya. Jangan sampai lanang mana urusan wadon mana urusan wah ya, kapal pecah terjadi. Berikutnya ibu-ibu sekalian, sakinah juga dapat diraih hanya dengan senyuman. Lihat ya, dalam sebuah rumah tangga mungkin belum dikaruniai rezeki yang lebih oleh Allah, tetapi hanya dengan senyuman dia bahagia gitu ya, merasa cukup sudah bahagia. Alhamdulillah saya cukup. Ketika saya butuh rumah ada, cukup rumahnya gitu kan ya, senyum. Ketika punya mobil tersenyum, saya ada mobil, cukup gitu ya, merasa cukup. Itulah hakikatnya orang yang hidupnya tenang, tentram. Yang sakit adalah mawaddah ya. Mawaddah, nah ini lebih cenderung ke fisik. Misalnya ibu-ibu, ada nggak yang menganggap suaminya kita malah ini brengsek? Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Pasti mengatakan suami saya adalah yang terganteng di dunia. Iya beli? Iya beli. Aja ngomong kita malah ini cantik, cuma enggak aja Bu. Ya, selalu ya pasti pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Makanya ibu jangan selalu gibah. Ya, tahu gibah? Ngomongi ya, kami ngomongi laki ini bewek, ibu-ibu anu pika. Masya Allah ya. Jangan ya Bu ya. Suami itu adalah apa, ibaratnya pakaian. Ya, kalau pakaian kita ditelanjang
Ya, makanya suami itu adalah pakaian bagi kita, maka peliharalah, jagalah baik-baik ya. Suami kita tetap yang terbaik, is the best gitu. Papi gitu, pakai kalau motor beca gitu. Ya, itu namanya mawaddah ya. Ketiga ya, rasa cinta tumbuh ya. Cinta itu tumbuh sampai apa kalau bilang itu ya, kita mah sehidup semati harus selalu berdua. Nah ya, padahal wayang bohong ya Bu ya, wayang mati tapi kalau mati orang mati banget aja Bu. Bohong ya, maksudnya hatinya gitu, seperti itu. Nah, sedangkan nih Bapak dan Ibu sekalian, kalau perempuan kita yang dinikahi itu pasti mereka punya ciri-cirinya gitu ya. Laki-laki punya cirinya. Saya nanti kalau nikah sama si Maryam, namanya Maryam, orangnya begini pasti punya ciri-cirinya gitu kan. Namun ketika suami yang soleh itu akan memilih istri yang apa? Yang soleha. Pasti dalam Al-Quran sudah disebutkan yang baik pasangannya dengan yang baik lagi, perempuan pezina pasangannya dengan laki-laki pezina lagi. Makanya kalau kita pengen suami yang menantu, kalau itu ya punya suami semua, ada yang masih gadis, ada enggak? Nah, ada masih gadis. Nah, kalau yang gadis pilih ya, pilih calon suami itu yang soleha karena agamanya, jangan gantengnya baik. Wong ganteng tapi apa Bu? Iya hati. Ya, boleh dari kekayaannya boleh kita pilih yang kaya supaya apa, anak kita nanti keturunannya itu bisa lanjut sampai kuliah sampai selesai gitu ya, boleh gitu. Kemudian yang ganteng boleh, pasti kita milih yang ganteng gitu ya. Kemudian keturunannya baik-baik, pasti mau nggak keturunan wong narkoba misalnya gitu ya, pilih keturunan yang baik. Tetapi satu pilihannya adalah yang paling bagus agamanya ya. Awas ke yang pilih mantu juga ibu ya Bu. Saya punya anak itu 2, belum kenalan ya. Saya punya anaknya 2, kalau suami bisa 1 aja Bu, yang paling ganteng itu suami saya ya. Wah, suami itu mah kecil lah gitu ya. Ya, saya punya anak tuh 2. Yang pertama itu dua-duanya perempuan ya. Yang pertama kemarin sudah menikah ya. Itu Bu, dalam pernikahan itu Masya Allah, hanya ketemu juga baru sekali ketika pas lama aja ketemunya. Jadi sebelumnya dia nggak ngeh bahwa itu adalah calonnya. Allah udah menyiapkan calon jodohnya itu. Ketika datang berkenalan, saling cocok, udah langsung dilamar minggu depan. Minggu ini kenalan, taruh, minggu depan melamar, bulan depannya menikah. Begitu alhamdulillah. Apakah saya ragu-ragu kerjaannya apa ya, Jawa ya, duit apa ya? Saya nggak berpikir seperti itu. Saya nanya kepada calon menantu saya, nak, kamu punya hafalan Al-Quran berapa juz? Saya nanya seperti itu. Ibu berani nggak nanya kayak gitu? Berani nggak? Nggak berani. Soalnya apa? Nggak hafal. Saya juga sama Bu. Kalau anak-anak saya dua-duanya 30 juz Al-Quran itu hafal semua, hafizah semua anak saya dua-duanya gitu. Saya juznya juz 30 Bu. Iya, tetapi karena saya punya modal anak saya hafizah 30 juz ya, saya bisa berani nanya kepada calon menantu saya, kamu berapa juz hafalnya, bisa mau-maunya melamar anak saya gitu. Sehingga dengan kerendahan hati, Umi maaf saya hafal baru sekian juz, saya belum bisa melampaui 30 juz. Namun insya Allah ketika saya punya anak, saya akan didik anak-anak saya menjadi anak-anak yang hafiz dan hafizah. Saya terharu akhirnya dengan tanpa syarat saya terima lamaran dia dengan orang tuanya datang, saya terima dengan senang hati. Ya senang banget ya Bu ya, punya menantu yang soleh seperti itu, apalagi dibarengi dengan orang tuanya kaya raya gitu. Masya Allah, orang tuanya adalah direktur perusahaan di BUMN, perusahaan mereka kesuasanya ya gitu ya. Saya terima dengan senang hati. Kemudian dilaksanakanlah pernikahannya itu pernikahannya saya tanpa modal, mereka modali di hotel Api
ternyata di Cirebon di hotel lagi minumnya gratis, ya subhanallah. Karena saya nggak milih hartanya dulu, milih anaknya dulu, ya anaknya dulu yang soleh. Ternyata di balik itu rendah hati orang tuanya, masya Allah, ya rezeki, ya begitu. Masih ada satu anak saya yang kedua Bu, masih kuliah di UIN ya. Kemarin mau liburan tuh ngajar di sini di MI, magang gitu ya. Alhamdulillah senang sekali gitu. Itu Bu. Nah itu mawadah. Jadi rasa cintanya. Kemudian seorang laki-laki dia mewujudkan mawadah di sekolah, di rumah tangganya itu dengan memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bu, masih siap mendengarkan ocehan saya? Ya. Saya punya pengalaman begini Bu, saya kalau pergi ke mall dengan suami itu digandeng Bu. Aduh mesra pisan ya Umi sama Abi gandengan gitu. Padahal nggak seperti itu Bu. Jadi kalau saya mau ngambil tarik sini gitu. Tarik lagi, aduh. Ya kata orang-orang mesra sekali di mall gandengan. Padahal pas saya tuh matanya tuh Bu kalau lihat ini pengen ngambil sama suami saya tuh tarik gitu. Masya Allah ya. Maksudnya apa? Nggak penting gitu ya kan. Kalau perempuan tuh pengennya di catatan apa yang mau dibeli ternyata nyampe di sana apapun diambil gitu kan, kasihan dompet suami gitu ya. Ya itulah itu suami saya alhamdulillah. Nah itulah keluarga bahagia itu Bu, tidak hanya menghadirkan cinta ya, namun nilai kasih dan nilai saling berbagi itu lebih utama. Suami pelit nggak Bu? Enggak ya, alhamdulillah hebat lah. Coba deh tebel-tebel ya, kartu ATM-nya banyak gitu ya. Ya. Itu bukan rahasia Bu. Adalah rahmah ya. Rahmah itu, nah itu lope-lope ya, kasih sayang. Bu, ibu nanti bakalnya itu menjadi tua apa sudah muda? Ya pada baik. Ya. Sudah kaki-kaki nih, ya saya sudah tua nanti nih. Kan peot itu ini sudah kelihatan, ibunya udah peot gitu loh. Apakah masih ada rasa cinta di antara mereka berdua? Ada nggak cinta gitu? Kakek nenek, nek, aku masih lope-lope sama aku loh nek. Ada nggak yang kayak gitu? Gak ada Bu. Yang ada adalah rahmah, kasih sayang. Ya, kasih sayang itu yang ada, itulah kasih sayang. Gak ada rasa cinta itu gak ada. Cinta nggak ngerti, adanya adalah rasa kasih sayang, itulah rahmah ya. Kasih sayang itu bisa diraih yaitu ketika sakinah dan mawadah terpenuhi, barulah itu nanti ada rasa kasih sayang di antara mereka ya. Makanya yuk ibu dalam keluarga di rumah itu, rumah tangga itu, munculkanlah rasa kasih sayang kepada siapa? Hanya kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Kasih sayang lebih gitu ya, yang lebih. Kalau kasih sayang itu pada orang lain boleh, tapi yang lebih itu harus di keluarga kita. Makanya terjadilah nanti di sana keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah itu ada di sana dalam keluarga tersebut. Baik. Nah, sekarang Ibu saya mau mengungkapkan kewajiban suami dan istri. Oke, hadiah lagi siapa yang bisa membantu saya? Apa kewajiban suami yang merupakan hak istri? Jadi suami ya Ibu, Bu, boleh belakang Bu. Iya Bu, gimana Bu? Iya betul. Dan Ibu siapa namanya Bu? Iya dari mana Bu? TK Islam. Tepuk tangan buat Ibu, bagus sekali memberikan. Nah itu bukunya boleh ya difoto dulu ya, dikasih buku ya Bu, nanti dibaca bukunya ya Bu ya. Ada nomor telepon saya, hubungi saya Bu kalau Ibu mau butuh sesuatu, tapi jangan butuh uang ya Bu, saya nggak ada. Ya baik. Masih ada satu lagi Bu, kalau pulang boleh datang SMP Negeri 2 Artis ya. Ya baik, kewajiban suami dan istri tadi, ini kewajiban suami dulu. Kewajiban seorang suami adalah hak bagi istri. Artinya apa? Istri itu berhak ya, berhak menagih kepada suaminya. Ini loh, itu kewajiban abang, kewajiban mas, kewajiban papi, kewajiban ayah kepada saya. Mana kewajibannya? Baik, ini
memenuhi kewajibannya, yaitu memperlakukan istri dengan baik. Ibu panggilannya apa ya, gitu ya? Kalau ditambah suami panggilnya apa, Bu? Ya, pokoknya bocah. Aduh ya, lagi bengek masih ya sayang cintaku padamu, aduh sedih Pak. Pokoknya bocah ini kan, pokoknya bocah. Ya, itu perlakuan dari seorang suami kepada kita itu adalah kita bagaimana perlakuan suami kepada istrinya. Bisa diingatkan, Bu. Mas, aja kayak orang si Mas, malam-malam kita wis tua ya bilang pokoknya bocah. Baik. Berikutnya adalah memberi nafkah tadi ya, memberi nafkah secara wajar dan baik, Bu. Jangan berlebihan. Ya, misalnya Ibu kalau berlebihan, suami saya misalnya suaminya ibu, kalau suami saya jangan ceritakan ya, suami ibu misalnya contohnya gajinya sebulan 5 juta, ibu pengen menuntutnya pengeluaran sampai 5 juta, ya kasihan Bu, nanti dapat korupsi lagi ya, hati-hati. Nah, ketika gajinya atau penghasilan suami itu sudah tetap, misalnya sehari 50.000, pada suatu hari ibu dikasih 100.000, senang apa senang? Senang beli. Biasa sedina oli seketeku barang dinaki sekiki oli 1.000 baik belum beli. Kita kali beli masuk bisa di duit deh. Ora, masukkan di kantong, ya macam dompet. Tanyakan dulu ibu-ibu sekalian. Ini indikasi kecurangan itu seperti itu ketika ibu-ibunya menelan begitu saja. Tanyakan, ini uang dari mana Mas? Uang dari mana ya? Tanya ya. Baru ketika ada klarifikasi dari suami, kita terima dengan ikhlas, alhamdulillah. Ya, oke. Berikutnya adalah meluangkan waktu bersama istri dan keluarga. Bu, yang di belakang yang masih pegang HP, sering jalan-jalan kalau dengan suami? Ya. Meluangkan waktu bersama istri dan keluarga. Coba Ibu sekali-kali ya berdua gitu ya. Waktu yang tepat ketika anak-anaknya sudah main sendiri, kita berdua ya, quality time gitu ya, waktu yang berkualitas dengan suami ya. Jalan-jalan kemana lah, ke Hargelis, ke pasar malam gitu nggak apa-apa ya, berdua gitu sewaktu-waktu ya. Aja diri bedakan kerjaan, baik Ibu di dapur, baik dan Bu yang cantik ya buat suami kita. Aja bakal kondangan ayu ya, bakal mendi-mendi ayu, bakal wayang rumah dasar rowek sobek kebiasaan. Bu, saya kalau di rumah itu disemproti minyak wangi sama suami Bu. Jadi ada minyak wangi yang khusus di rumah gitu, semprot nanti saya ke bajunya sama suami itu. Kadang saya itu malas pakai minyak wangi, suami yang semprot seperti itu ya. Saya di rumah berdua saja Bu, karena anak-anaknya sudah punya kehidupan masing-masing, jadi saya berdua aja dengan suami di rumah gitu ya. Kemudian mengajarkan nilai-nilai dan tuntunan agama. Bu, suaminya sering mengajarkan ini enggak? Ayo sholat, ayo ngaji, ayo kita bareng-bareng gitu kemana sodako, jadi sering ngajak seperti itu suaminya? Alhamdulillah, hebat semuanya ini hebat banget Bu Finda lagi di sini, pokoknya calon ahli surga semua lah, amin. Alhamdulillah ya, baik. Kemudian berprasangka baik terhadap istri. Nah, ya, kadang Bu, ibu yang suka berdandan kalau keluar rumah, itu suaminya curiga. Apa sih? Ayu-ayu temen belakang cari pakai rumah. Bu, saya tuh sering kalau ke sekolah itu kan pengen dandan rapi, ya kan, itu pura-pura. Warohmah itu adalah satu kesatuan utuh untuk menghasilkan, membentuk generasi Qurani yang kita dapatkan. Contohnya, ketika keluarganya adem ayem, tentrem ya Bu ya, maka anak-anak juga hidupnya akan apa? Akan nyaman, ya enggak? Coba kalau anak-anak yang depresi karena apa? Orang tuanya bermasalah, orang tuanya bercerai, broken home, anaknya itu Bu sebagian besar bermasalah di sekolahnya ya. Maka tolong ibu-ibu sekalian, saya titip, tolong harmoniskan keluarga di rumah ya. Misalnya lagi tukaran kubu karo bapaknya bocah ya, lagi tukaran, jangan ketahuan anak, pura-pura adem di depan anak ya Bu ya. Jangan sekali-kali
ketika seorang ibu dipukul oleh suaminya, anak ini dia akan berbuat seperti itu kepada teman-temannya. Karena apa? Merasa itu pernah dilakukan oleh orang tuanya adalah hal yang biasa, maka mereka akan melakukan kepada teman-temannya. Anak yang bermasalah di sekolahnya ini biasanya rumah tangganya itu yang gak tentram, udrek bahaya, atau bahasa udrek, ribut aja, cekcok aja. Nah itu biasanya seperti itu ya, yang anak-anak bermasalah di sekolah itu ya. Saya dulu pernah menjadi guru BK, guru bimbingan konseling bagi anak-anak. Itu seperti itu masalahnya, Bu. Sampai apa? Orang tuanya kerja di mana, di Taiwan, kerjanya apa nggak tahu, pokoknya kalau ngirim uang tuh banyak. Jadi anak itu nerimanya uang aja banyak. Akhirnya apa? Segala macam apapun ditempuhnya, yang penting hidupnya tuh senang gitu. Tapi dalam hatinya dia tidak bahagia. Itulah korban dari orang tuanya seperti itu. Maka Bu, tolong menjadi membentuk anak yang soleh dan solehah, lihat dari apa yang kita makan, dari mana yang kita makan untuk anak-anak kita. Kalau dari barang-barang yang haram, maka insya Allah tidak akan terbentuk anak-anak yang baik seperti itu ya. Karena darah yang mengalir sudah tercampuri dengan yang haram, maka langsung ke otaknya itu akan membentuk hal-hal yang negatif. Maka hati-hati ketika mendapatkan rezeki yang tidak halal ya, harus diseleksi dulu. Usahakan dari yang halal kita masukkan kepada anak-anak kita, konsumsi untuk anak-anak kita. Insya Allah akan terbentuk anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Bu, sekarang ibu bisa memilih nanti. Saya pilih anaknya banyak, 10 soleh dan soleha, dibanding anaknya 4 hartanya banyak ibunya tapi nggak soleh dan soleha. Pasti yang rame itu adalah yang orang kaya yang anaknya 4. Ketika bapak ibu ada yang meninggal punya anak yang soleh dan soleha, dia akan rebutan. Rebutannya apa? Mendoakannya ya Bu ya, mendoakan, saling mendoakan, rebutan, mengasuh jenazahnya rebutan. Itu anak yang soleh dan soleha. Dia nggak akan rebutan warisan. Tetapi orang yang kaya anaknya 4 nggak soleh soleha, pasti rebutannya apa? Warisan. Dulu mati baik, emang orang mati siapa mak? Ya Allah ya. Itu anak yang seperti itu ya, yang jadi anak yang durhaka. Maka ibu-ibu sekalian ya, sebagai orang tua itu harus pandai, harus cerdas ya. Mendidik anak itu tanggung jawab kedua orang tuanya. Bu, saya punya anak, Bu itu saya didik sendiri Bu. Sampai saya baca Al-Quran itu dari saya sendiri, yang bukan saya titipkan ke orang lain, tidak, saya yang ngajar sendiri. Anak saya yang pertama itu Bu, maaf ya, usia 5 tahun sudah hatam baca Al-Quran. 5 tahun hatam baca Al-Quran, 5 tahun. Itu anak saya yang pertama itu Bu. Bisa membaca, menulis huruf Latin itu, dia di umur TK sudah lancar sekali, TK itu Bu. Saya ajarkan sendiri, saya nggak mau campur tangan orang lain, karena ini adalah tanggung jawab saya. Saya nanti di akhirat akan ditanya baik, suami membayar nafkah, kitanya apa kewajibannya Bu? Seorang istri itu surganya ada di suami, tetapi suami surganya ada di ibu, bukan istri ya. Jadi kalau ada suami yang menyayangi ibunya, jangan melarang. Tahu Ustaz Abdul Somad, tahu gak? Nah, Ustaz Abdul Somad itu mengatakan, yang aku mau melamar dirimu tapi engkau kumadu. Nah, coba, nah kayak orang kepriwe, mau tidak ibu? Langsung ada ibu laki-laki begitu, saya mau melamar kamu tapi kamu akan saya madu, mau nggak kayak gitu? Enggak ya, ya oke kalau enggak mah. Tapi apa di madunya? Kalau Abu Somad itu mah di madunya itu karena apa? Saya punya orang yang saya kasihi adalah ibu. Nah, maksudnya di madunya itu dengan berbagi kasih sayangan dengan seorang ibu. Barang siapa istri ya yang menyuruh suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, surga balasannya. Ada pekarangan baik kalau mertua
aja yang ngomong lidah mertua setajam apa gitu ya. Masya Allah ya, sampai ada bilang pedas apa sih, seblak pedasnya seperti cocoknya mertua. Astagfirullahaladzim, ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Begitu inilah dengan mertua itu dengan baik-baik gitu ya, dengan mertua itu Masya Allah ya, karena surganya suami kita ada di mertua kita gitu ya, seperti itu. Nah kewajibannya ibu taat pada suami, bu, taat bu, ibu mah suami yang nggak boleh ngelarang meloyong baik. Mama pengen arisan ya, betul. Jangan arisan hari di rumah aja hari ini, meloyong baik. Nah itu namanya tidak taat pada suami. Ya silakan aja kalau nggak taat pada suami, pilihannya cuma satu yaitu neraka. Enak sekali sebenarnya perempuan tinggal taat pada suami aja bu. Taat Allah, taat suami sudah jaminannya surga. Itu seorang istri. Berikutnya ibu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Seperti yang tadi, tidak boleh mengumbar aib keluarga, aib suami, aib anak-anak, jangan diumbar. Iya, sekarang mah nggak ngomong gibah, tapi ini tangan ya. Ya suamiku mana seret upload. Nah hati-hati ya. Sekarang bukan lagi mulut sebagai harimau, tapi tangan sebagai pedang. Ya, karena nggak mas sekali kan permasalahan-permasalahan di antara sesama keluarga apa itu dari Facebook, dari IG, dari ya uploadannya macam-macam status gitu ya. Itu hati-hati bu ya. Tangan kita sekarang sebagai pedang, hati-hati. Baik, berikutnya adalah tidak keluar rumah tanpa izin suami. Ayo, masih sering melanggar ya. Cari lakinya aja mending-mending ya, sirah ini baik. Bosan koyong baik. Nah, itu hati-hati seperti itu. Oke, berikutnya berhias diri di hadapan suami. Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Tolong berhias diri itu yang cantik di hadapan suami. Nah, ketika saya pernah mau tidur saya berdandan tidak boleh sama suami. Sore kok kan berhiasnya umah, wae dandan bro, like berteman kita punya. Barangku apa aja? Aku lebih memilih kamu natural. Tuh, gitu ya. Cie, jadi polos. Artinya apa? Ketika saya mencium, oh tidak bedak yang aku cium, gitu kan? Iya. Masa nanti ketika berciuman bibirnya yang merah-merah, suaminya merah-merah, kasihan ya. Aku butuh natural darimu, gitu seperti itu ya. Baik. Kemudian, nah ini ibu sekalian, tidak boleh meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar. Jangan sekali-kali bu ya. Jangan sekali-kali mengatakan bisa kita mak pegatan baik marian dia harus sampean. Jangan sekali-kali bilang seperti itu. Ya. Pasangan kita itu punya kelemahan, punya kelebihan. Ketika ada kekurangan bagi seorang suami, maka lihatlah kelebihannya. Ya bu, jangan sampai apa? Satu kesalahan bisa menghapus dari 1000 kebaikan. Jangan. Suami kita itu cukup banyak baik sekali bu. Ketika melakukan satu kesalahan, tutuplah kesalahan itu, lihatlah kebaikan mereka. Suami kita pada zaman dahulu gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sekali-kali wis mas kita memarian be pegel kalau sampai melarat babi berapa-berapa. Astagfirullahaladzim, bahaya sih kayak gitu. Ya. Di sini nggak ada ya bu ya. Oh soleha semua di sini, masuk ahli surga semua insya Allah di sini. Dari pagi sampai malam sampai apa banyak teman-temannya. Akhirnya tergerak hatinya. Oh iya ya enakan di pesantren banyak temennya. Ngomong ke guru TK-nya, Bu Guru nanti Aziza mau SD-nya di pesantren aja. Nah seperti itu. Tanpa saya suruh akhirnya dia muncul sendiri keinginan untuk di pesantren. Dan akhirnya Bu di pesantren itu SD di pesantren, masya Allah. Gimana coba ibu bayangkannya? Protek dulu aja ya. Protega gitu. Tapi kalau saya bukan berpikir seperti itu, saya mikirnya masa depan. Kalau anak ini terus dalam bimbingan saya nggak akan bisa. Makanya saya pesantrenkan, saya titip ke pesantrenkan, pokoknya sampai usia sampai di SD itu 6 tahun bu. Di 6 tahun itulah saya hanya beberapa kali menengok, ketika libur sekolah saya nengok. Bahkan pada waktu haji juga saya tinggalkan 40 hari di sana gitu ya. Sampai saya tinggalkan. Nah ketika pas sudah kelas 6
SD itu Bu wisuda. Anak saya lapor, Umi, alhamdulillah saya sudah hafizah Al-Quran, hafal 30 juz. SD kelas 6 hafal 30 juz itu. Masya Allah. Sampai saya sebagai orang tuanya apa? Sedih nggak Bu? Terharu nggak? Nangis Bu, saya tuh nangis sampai, Umi ini aku persembahkan mahkota surga buat Umi. Ya Allah, itu anak SD kelas 6 sudah mengatakan seperti itu. Ya, karena kan janji Allah itu mengatakan bahwa barang siapa yang punya anak yang hafiz Al-Quran, maka akan diberikan kebesaran di surga. Semakin surga ada untung, barang pun dibayar mahkota Bu, kebesaran gitu ya. Nah itulah ya, kita ketika punya anak itu adalah investasi di masa depan. Ketika ibu meninggal, tidak ada yang dibawa Bu, kecuali 3 perkara, ya kan? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh dan solehah. Itulah. Sekarang bagaimana Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, apakah bisa mendidik anak supaya hafal Quran sendiri di rumah? Bisa tidak? Bisa tidak Bu? Wong tua dia bisa ya. Maka ibu tolong dari mulai sekarang perhatikan, pilih sekolah yang benar-benar memahami Al-Quran Bu. Jangan asal-asal aja. Yang penting kita masuk sekolah gratis, mangkat jam 8 balik jam 11. Sakinah adalah ketika melihat kekurangan pasangan namun mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya. Mawadah adalah ketika kita mengetahui kekurangan pasangan namun mampu memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangannya dan membuka mata lain untuk berfokus pada kelebihannya. Rahmah adalah ketika kita mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk diri kita. Suami kita punya kekurangan, lihatlah kelebihannya. Suami kita punya kejelekan, lihatlah kebaikannya. Nah ini pesan dari seorang suami Bu. Ya, suami itu saya istrinya ya, suami saya berpesan seperti ini. Wahai istriku, janganlah engkau terlampau mencintaiku. Masa suami mengatakan begitu? Jangan kamu terlalu mencintaiku. Aduh, saya sedih gitu ya. Soalnya waktu itu suami saya sedang sakit mengatakan seperti itu. Saya berlinang air mata Bu. Ya, suami mengatakan begitu. Wahai istriku, janganlah engkau terlampau mencintaiku. Degan ya, apa gini ya? Aku hanya sekedar makhluk yang tidak berdaya. Lagi sakit Bu. Itu. Aku tidak akan pernah bisa membalasmu kecuali kalau Allah mengaruniakan kekuatan kepadaku. Bijak banget ya bahasanya. Aku tidak akan pernah mampu memberi nafkah kepadamu walau 1 rupiah kecuali kalau Allah menitipkan rizki kepadaku. Kemudian saya balas ucapan dari saya, ketika seorang istri menangis, saya menangis ketika suami saya mengatakan seperti itu. Ucapan saya adalah, saat hati mulai lelah, ada kalanya bibir tak sanggup berkata. Semua rasa bercampur di dalam, tetapi hanya air mata sedih yang menggambarkan betapa lukanya hatiku. Rumah tangga yang diimpikan kadang hanya sebatas hayalan. Romantis menjadi sedih, kebahagiaan berubah menjadi kekosongan. Pengertian yang diharapkan oleh seorang istri dari suaminya hanya sebatas keinginan terpendam. Doa telah dipanjatkan tanpa henti, air mata pun menetes tanpa disadari. Maka untukmu wahai para suami, mengertilah tentang hati seorang istri. Hati yang satu-satunya yang mudah pecah. Jagalah dia baik-baik sebagaimana engkau menjaga kaca agar tidak retak. Untukmu wahai para istri, balasan dari suami, sabarkan hati dalam penantian yang panjang. Rumah tangga yang indah tidak dibangun dengan berpangku tangan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Inilah yang sempurna. Tetapi pasangan, namun yang menyempurnakan itu adalah kita dua-duanya. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Satu lagi ada hadiah.
yang belum diberikan, namun bukan berupa pertanyaan hadiahnya, tetapi silakan Bapak Ibu siapa yang bertanya satu saja, silakan nanti akan diberi hadiah. Bertanya, bukan ditanya tapi bertanya. Itu dari saya, Bu. Silakan, ada yang bertanya? Bertanya saja, tidak ditanya tapi bertanya. Bertanya apa saja, Bu? Yang penting jangan bertanya Ibu punya rumah berapa, jangan ya. Kalau untuk anak-anak misalnya kita mau SD di sini, apakah nanti ada MD gitu? Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu ya. Hadiahnya udah difoto. Hadiahnya mana? OTW. Ya, difoto dulu, Bu. Dan kenangan. Ya, udah ada dokumentasi. Saya bawa dokumentasi. Mau di depan ya. Terima kasih, Bu ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu siapa, Bu? Iya. Ibu Safira, Masya Allah. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Baik, Ibu-ibu sekalian, pertanyaannya adalah, ini mungkin saya menjawab dari Bu Vinda yang saya dulu. Pertanyaannya begini, Bu. Ketika sekolah anak di sini, apakah MD-nya juga sudah terikat dengan yang lain dan sebagainya gitu ya? MD-nya bagaimana MD-nya gitu? Ibu, sekarang itu di SMP negeri saya, SMP negeri 2 Hargris itu syaratnya adalah salah satunya gitu ya, harus mempunyai jasa MD gitu kan. Kemudian syarat naik kelasnya adalah harus bisa baca Al-Quran, hebat tuh. SMP negeri tapi keagamaannya bagus gitu ya, sekolah saya seperti itu. Nah, Ibu sekalian, kalau menurut saya MI itu adalah sudah terpaut dengan pelajaran agamanya. Jadi ketika sudah ada sertifikat atau ijazah MI, otomatis itu tidak ditanya ijazah MD karena sudah bersatu di sana. Ya, jadi MI itu sudah plus MD-nya. Karena apa? Kalau di SD umum itu tidak ada pelajaran agama, fikih, tari dan lain sebagainya. Tapi di MI sudah ada. Makanya nggak akan ditanya kalau yang sekolah lulusan MI ditanya mana MD-nya, ijazah nggak ditanya karena sudah ada pelajaran di dalamnya. Di ijazahnya itu sudah ada pelajaran MD, sudah masuk ke dalam kurikulum MI tersebut gitu. Itu seperti itu.